Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustaz Anan Syuhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhirina kiram Bapak Ustaz Afifuddin dan juga Bapak Ustaz Naim, juga keduanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari ada tanggung jawab moral, Pak, ya. Karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang manusia yang punya amanah, punya tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ya, dari organ tubuh kita, kira-kira manfaatnya luar biasa. Bapak punya mata, ibu punya mata, digunakan untuk yang manfaat nggak? Saya tanya. Setiap hari insya Allah, apa yang bapak ibu lihat itu kalau bisa mengandung nilai ibadah. Telinga yang ibu bapak punya, mulut, lisan yang bapak bisa ucapkan dalam kosakata sehari-hari, kedua tangan, kedua kaki, semua bentuk aktivitas kita kalau bisa mengandung nilai ibadah. Puncaknya adalah kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kerja, jadilah pekerja yang bernilai ibadah di mata Allah, bermanfaat. Yang pedagang, yang petani, semuanya aktivitas kehidupan sehari-hari kalau bisa semuanya bernilai bermanfaat. Seorang suami, seorang istri, bahkan anak-anak yang tinggal di dalam rumah tangga kita, semua bentuk aktivitas kehidupan dunia hendaklah menjadi nilai ibadah. Konsepnya satu, Pak. Bapak buka Quran di dalam surat yang kedua, ya, pada ayat yang ke-201. Ini semua kita udah pasti hafal. Apa kata Allah? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan bahagia dunia dan akhirat, jauhkan diri kami dari api neraka. Jadi aktivitas kehidupan bapak ibu sehari-hari bukan untuk dunia, tapi juga kita perjuangkan untuk akhirat. Jadi bahagia dunia, bahagia akhirat, itu yang paling cantik, ya enggak? Wa bataghi bima taqallahu darul akhirah. Konsep yang kedua,
Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah kasih prinsip yang kedua, apa kata Allah? Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah bahagiamu di negeri akhirat. Yang Allah tuntut, yang Allah minta adalah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi tidak melupakan bahagiamu di negeri akhirat. Dengan cara apa? Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bangun pagi, bapak bangun pagi tapi nggak sholat, bernilai nggak hidup bapak hari itu? Bu, merasa enak gak kalau meninggalkan sholat? Ya Allah, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tuh, Allah yang bilang Pak, bukan saya. Kalau bapak berangkat sholat subuh disaksikan malaikat, bawa duit 2.000, 5.000, cemplungin dulu, bismillah. Allah perhatikan lewat malaikat-malaikatnya Allah, dan Allah turun pada langit bumi yang pertama. Diperhatikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu nikmatnya Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ini dalam kehidupan dunia dan akhirat diharapkan bisa selamat. Aktivitas kehidupan dunia lantas ditunjang dengan nilai-nilai ibadah, wabil khusus adalah ibadah yang namanya sholat. Ya, jelas tegas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salatmu. 5 waktu salat itu harus dijaga, ya. Was salatil wusta, terutama sekali adalah salat asar. Jadi kalau bapak ibadah, ya, dalam aktivitas kehidupan sehari-hari bernilai ibadah, lantas ditunjang lagi dengan ibadah yang namanya sholat. Coba perhatikan Pak, kalau kita sholat, bapak ngangkat tangan dulu kan? Sholat itu apa Pak? Ibadah yang diawali dengan gerakan, ya, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Coba perhatikan, kenapa harus angkat tangan Pak? Lantas kemudian kenapa harus diucapkan kalimat Allahu Akbar? Yang perlu kita ketahui itu Pak, apa maknanya? Pernah bapak pelajari sampai sejauh itu? Sholat nggak sholat aja Pak Ustaz. Ya, yang penting gua sholat dah, biar selamat dunia akhirat. Nih, ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, sholli fardal subhi rak'ataini, Astagfirullah kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram, ya, itu ada di depan dada, di bawah telinga. Ini yang benar. Awas, terserah deh kalau mau macam-macam. Itu kan nggak ada petunjuknya, ada fikihnya nih. Allahu Akbar. Kenapa harus tangan yang diangkat? Dan kenapa harus seperti ini posisinya? Nih, ilmu. Kenapa pada saat kita mengangkat kedua tangan di saat kita ibadah yang namanya salat, Allahu Akbar, lafadznya Allahu Akbar, tangannya, kedua tangan kita ada di depan dada. Artinya kita membuang kehidupan dunia, membelakangi kehidupan dunia, lepas semua kehidupan dunia. Jadi aktivitas kehidupan dunia jangan masuk dalam sholat kita. Awas, hati-hati itu. Karena di dalam sholat kita setan terus ganggu Pak. Ketika kita mengatakan waktu mau sholat, enggak, dia nggak masuk. Pas ketika Allah Akbar, masuk di pikiran. Kunci motor gua taruh di mana ya? Ya enggak? Ingat loh waktu sholat Pak. Ya, waktu nyari sebelum sholat lupa. Pada saat takbiratul ihram, Allah Akbar, kita melepaskan kehidupan dunia kita. Makanya ayat ini dilanjutkan dengan satu perkataan, wa qumu lillahi qanitin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita sudah berdiri untuk Allah dalam sholatmu, berdiri maknanya berdiri untuk Allah. Maknanya ketika kita berbicara tentang kehidupan dunia, target utamanya adalah keridhaan Allah. Ibu beraktivitas sehari-hari di rumah tangga,
Yang pertama, ibu cari keridhaan suami. Ya bu, jangan bikin kesal sama suami. Ya, cari keridhaan suami, lantas Allah hadirkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak juga demikian, yang diharapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas hafizu ala salawati was salatil wusta, maka peliharalah salat 5 waktumu, ya. Kemudian wassalatil wusta, terutama salat asar. Ada kalimat perintah dari Allah bahwasanya dalam nuansa kehidupan kita sehari-hari dengan segala bentuk aktivitas kita, maka salat hadirkan pada satu kehidupan di alam dunia kita dengan yang namanya ibadah lewat jalur yang namanya salat. Allahu Akbar. Allah di bawah telinga. Allahu Akbar. Allah Tuhan yang maha besar. Jadi kalau ketika Bapak sholat, lantas Bapak masih mengikuti kehidupan di alam dunia ini dan cerita tentang kehidupan dunia dibawa dalam sholat, haram hukumnya. Pada saat takbiratul ihram, awas hati-hati. Makanya kalau kita udah diri, ya udah diri, lantas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, maka berdirilah dalam sholatmu itu karena Allah. Pembelajarannya apa? Aktivitas yang kita kerjakan mulai dari pagi sampai malam dengan organ tubuh yang kita punya, semuanya bernilai, bermanfaat, dan ujungnya adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aktivitas ini sama ketika kita bernuansa ibadah dalam nuansa hidup kita sehari-hari lewat ibadah yang namanya sholat. Inilah yang dikatakan dengan urgensi yang kedua dalam bab ini, bahwasanya yang pertama urgensi sholat, ya, dalam sholat itu sholat adalah tiang agama. Yang kedua, urgensi salat, ibadah salat itu adalah kewajiban yang abadi. Maknanya apa abadi? Di dunia sampai akhirat. Paham sampai sini, Pak? Jadi ketika Bapak melaksanakan aktivitas, Ibu melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari, utamakan bismillah biniyatil ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Jadi urgensi sholat yang kedua, pentingnya sholat dalam satu nilai kehidupan sehari-hari, bahwasanya Allah katakan sholat itu adalah kewajiban yang abadi, dibawa dalam kehidupan dunia nanti sampai ke dalam kehidupan akhirat. Insya Allah Pak, ya bisa ya Pak ya. Insya Allah, jadikan mata yang Bapak punya melihat sesuatu yang bernilai, bermanfaat, ya. Nih aktivitas kita, Bapak kerja di PT, ya Allah, dengan kedua tangan kita bekerja, hasilnya kita bawa pulang ke rumah untuk makan anak istri. Pelajar, jadilah pelajar yang baik, mengharapkan ridho dari Allah dengan mengikuti aturan main yang ada di dalam sekolahnya. Semua rangkaian kehidupan kita, kalau kita bercermin pada urgensi sholat kita, insya Allah beres semuanya, ya. Sudah dikatakan oleh Allah, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Ya, dilanjutkan dengan ayat Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu dalam salatmu hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Bapak bismillah udah biniatin ibadah, nih setan laknatullah, ya, yang ada dalam diri kita. Kalau dalam masjid, musuh utamanya adalah ketua DKM. Benar. Yang diganggu pertama kali adalah kedua DKM, nggak main-main paling. Ya, bagaimana nih caranya memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Tugas utama dia ada di otaknya. Jamaah ikut, betul nggak? Kalau pimpinannya, kalau DKM-nya niat ibadahnya bukan karena Allah, bagaimana dengan jamaahnya? Betul nggak? Jadi luruskan niat kita, ya. Wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, berdirilah kamu dalam sholatmu, berangkatlah kamu ke masjid hanya untuk apa? Untuk mengharap ridho dari Allah. Beraktivitaslah dalam kehidupan duniamu mengharap ridho dari Allah, seimbang dunia kita dan akhirat kita, ya. Lantas kemudian apa in khiftum farijalan aw rukbanan. Dalam apapun kondisinya, ya, dalam apapun kondisinya, jika kamu dalam keadaan takut bahaya,
Kemarin kita udah paparkan ya bagaimana anak muda yang diantar masjid sama setan berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah, kondisinya gelap jatuh, apalagi kita yang sakit, kondisinya capek, lelah, sakit, ngantuk, semuanya karena sholat adalah kewajiban yang abadi menjadi tanggung jawab moral kita. Selama ruh masih ada, selama otak masih berpikir dengan jernih, wajib sholat. Ya Pak, nggak ada tedeng-tedeng lagi. Alias lu, Ustaz saya nggak bisa datang ke masjid. Kenapa Pak? Sakit gigi. Ada nggak yang alasan kayak gitu di sini? Nggak ada ya. Lantas kemudian apa? Faiza amintum fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala apabila telah aman, kondisinya nyaman semua. Ya nyaman kita. Nyaman nggak kita berangkat ke masjid Pak? Nggak kayak di Palestina ya. Berangkat tinggal jalan kaki. Pak Ustaz kok naik motor? Iya, gue sakit kaki gue kalau jalan panas. Karena habis bekas operasi itu sakit banget. Dan kadang-kadang panasnya juga ngajakin gojek Pak Ustaz, ayo. Bukan kita mau jalan kaki, alhamdulillah. Ya, Syaban itu berangkat ke masjid, berangkatnya dari jam 1, jam 2 sampai di masjid berapa? 3 jam, perjalanan 3 kilo. Di sana banyak hambatan, dia bawa oleh segala macam. Enggak kayak kita berangkat ke masjid aja malas, minta ampun. Dekat ya panen? Dekat. Ya, lewatin Asyifa tuh, dapat air. Nengok dikit. Promosi Pak. Jadi ketika kita berbicara tentang faktor kehidupan kita dalam kehidupan dunia, maka hiasi kehidupan dunia ini dengan ibadah salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita seringkali baca ya surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jum'ah. Allah memberikan percontohan pada satu faktor ibadah yang namanya sholat Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila telah diseru ya untuk melaksanakan ibadah yang namanya sholat pada hari Jumat, ya, apa kalimatnya? Fas'au ila zikrillah. Segeralah kamu untuk mengingat Allah. Maknanya apa? Ketika kehidupan sehari-hari dengan aktivitas yang macam-macam, yang pedagang dia saat berdagang, dengar ini waktu ibadah sholat, pasau segera untuk mengingat Allah. Ini kan kadang-kadang enggak, kita lagi libur, banyak waktu di rumah, udah panggilan sholat Jumat, ya berangkatnya jam berapa Pak? Setengah 12. Tuh kalau hitung-hitungan sapi nggak dapat Pak. Itu dapat telur. Telur juga belum tentu murni bisa pecah di jalan. Ya, kalau udah Allahu Akbar, kitab Allah dicatat oleh Allah, ya, pencatatan dicatat oleh Allah, malaikat-malaikat tahu, udah ketutup itu. Ya, ya bahasanya kecuali ada yang sedikit karena sakit, karena tua, ya. Fas'au ila zikrillah, segera kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran tentang hari Jumat ini kalau kita kontras dengan kehidupan kita di dunia, dengan aktivitas kita, maka ketika kesibukan sehari-hari kita dihiasi dengan nuansa ibadah, maka segera tinggalkan kehidupan dunia. Untuk apa? Allahu Akbar. Lepaskan beban kehidupan dunia kita. Makanya di belakang ini Pak dunia. Ya, untuk apa? Untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita rangkul Allah, kita peluk Allah. Untuk apa? Kumu lillahi qanitin. Untuk mengharap datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Bapak cari di hidup dunia untuk apa sih Pak? Pengennya berkah gitu kan? Kalau orang berkah hidupnya insya Allah ya berkah dunia akhirat. Pak Ustadz, makna berkah itu apa sih? Bapak punya duit, ya, duit belum habis sudah datang lagi. Ada teh kayak gitu teh? Hah? Buru-buru Pak Ustadz, duit belum datang, narik lagi. Astagfirullah. Ya, contoh seperti itu. Jadi kalau kita dikatakan pengen berkah hidupnya, maka perhatikan kehidupan dunia kita, tapi tidak melupakan kehidupan akhirat. Utamakan kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Jadi seimbang Pak. Jadi
Qumu lillahi qanitin, maka berdirilah kamu pada saat salat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila zikrillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena itu yang lebih baik. Ini bukan perkataan kita, Pak, tapi perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak pilih mana? Bapak pada saat bekerja, Bapak pada saat dagang, ada panggilan Allah. Dan waktunya itu bertepatan dengan rutinitas Bapak. Tinggalkan, Pak. Karena Bapak berani meninggalkan panggilan Allah, Allah dengan mudah cukup dia katakan kun fa ya. Aku bisa saja mewafatkan seseorang, bahkan aku bisa saja menghancurkan bisnis seseorang. Allah yang bilang. Ketika mereka dipanggil olehku untuk menegakkan ibadah kepadaku, untuk melaksanakan ketaatannya kepadaku, untuk mengingatku, dia lupakan diriku, dia abaikan diriku, dia justru malah berpilih dunianya. Maka di sana aku katakan, aku mudah mematikan dia, aku mudah bisa matikan dia, aku bisa mewafatkan dia, dan aku bikin hancur bisnisnya. Ini ancaman dari Allah. Makanya kalau udah berangkat ke masjid bismillah biniyatil ibadah, udah pokoknya gue sekarang berangkat ke masjid mau ibadah, titik. Kita panen ya. Paham sampai sini Pak ya? Ya insya Allah. Itu setan banyak macam-macam. Ya, gangguan ada 9 setan. Ya, terutama yang ada di dalam masjid. Itu datangnya pada saat Allahu Akbar. Insya Allah Pak. Kalau kita awali dengan niat ibadah, bismillah, Allahu Akbar. Ya, lepas buang kehidupan dunia, buang hubbud duniamu, buang kecintaan duniamu. Istri yang cantik ntar dulu ya mah. Bisa ngomong gitu. Bang, abang pengantin baru bang. Ya, ya kan? Kerjanya cakep, gajinya gede, ganteng, soleh, lepas dulu. Ya, yang perempuan Allahu Akbar, lepas abangnya yang ganteng, ya. Bininya yang 2, 1, 2, 3, ada 4 di sini yang punya bini. Ya, lepas dulu kehidupan dunia. Rumah mewah lepas dulu. Kenapa? Karena kita berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Qumu lillahi qanitin. Kira-kira bisa enggak? Insya Allah. Saya punya apa Pak Ustaz? Iya. Ya rumah atu-atu ya. Itu juga masih nyicil, orang tinggal di PTN. Ya, lepas dulu. Fokus kita, khusus kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah jaminan dari Allah, jaminan dari Allah. Apabila kamu melakukan hal yang demikian, maka itu jauh lebih baik. Segera tinggalkan kehidupan dunia untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila selesai sholat, ya udah nih kelar tanggung jawab kita kepada Allah. Udah balik lagi kerja, jangan males-malesan. Ya, artinya apa? Kehidupan dunia yang saat ini kita jalani ya harus dengan semangat, dan kehidupan akhirat yang nanti akan kita jalani bila kita cari keridhaan Allah. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, tapi ibadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati hari ini. Insya Allah. Cukup Pak ya. Jadi urgensi sholat yang kedua, yang pertama sebagai tiang agama, yang kedua sebagai ibadah yang terus abadi, ya dunia akhirat. Ini pemaparannya secara umum Pak. Ya. Jadi kalau kita udah mulai sholat Allahu Akbar, rangkaiannya luar biasa. Ya. Takbiratul ihram, apa yang kita baca di situ. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu, awas jangan pakai ini. Makna ini di sini kalau kita bicara risalah ada di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Lanjut ya, ininya dibuang. Awas, ini kebanyakan kita kan karena belajar dari SD, kita katakan ini wajhatu wajhiya lilladzi, maknanya adalah sesungguhnya. Langsung aja bilang aku hadapkan wajah. Ya, paham di sini Pak? Insya Allah. Jadi kita sambil jalan sambil bahas tentang sedikit fikih. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semuanya. Saya rasa cukup ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya.
terkait dengan ibadah yang namanya sholat. Jangan malu-malu Pak. Ya kalau nggak bisa dijawab nanti Pak RT insya Allah bisa bantu jawab, ya kan Pak Haji. Kita diskusikan ya, karena kita adalah belajar. Semuanya kita masih belajar. Bagaimana kehidupan kita bisa bernilai? Bagaimana kehidupan kita bisa bermanfaat kalau tidak didukung dengan ibadah yang namanya sholat? Sia-sia Pak. Orang yang bekerja bangun tidur dia udah pikirin dunia aja, akhiratnya kagak. Dapat dunia mati ditinggalin gak? Dia tumpuk harta bendanya, dia bangun rumah yang mewah, mati ditinggalin gak? Ada orang yang meninggal bawa rumah, ucuk-ucuk bawa ke kuburan, APW penuh. Ya logikanya kan gitu. Nggak ada Pak. Artinya apa? Buat tetap semangat duniamu, tapi jangan melupakan akhirat. Ya.